untuk berbagi tentang persiapan kami dalam melaksanakan kegiatan di Idul Adha besok, terutama tentang penyembelihan serta teknik-teknik apa yang nanti akan kita gunakan, serta kami di sini mungkin banyak sudah anggota yang sudah masing-masing berada di desa. Kami sebagai yang sudah kebanyakan ikut mengikuti dari BIMTEK, bimbingan teknis juru sembelih halal. Bersama saya Hasan Mutofar, Ketua DPD Juleha Kabupaten Brebes. Baik, Pak Hasan Mustafa Mutofar. Oke, Mustafa. Baik. Ya, kemudian di sebelah Bapak Hasan ini ada Bapak siapa? Selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari DPD Juleha, kebetulan di bidang diklat. Nama saya Kusmanto, ini membersamai ketua pada kesempatan pagi ini untuk berbincang-bincang terkait dengan Juleha, juru sembelih halal yang biasanya kalau mendekati Idul Kurban lagi rame-ramenya orang pengen tahu yang sebenarnya tentang Juleha dan bagaimana penyembelihan yang syar'i. Barangkali begitu. Oke, dan di belakang layar ini ada, kalau di handphone saya Ujang, ini apa nih? Komandan Ujang atau kakak Ujang ini? Saya sendua katanya ya. Ya, sementara masih di posisi videografer. Oke, baik Pak, ini mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat, mungkin belum pada sebagian besar ya, mungkin perlu ya diingatkan kembali untuk apa itu Juleha gitu, dan seperti apa peranannya untuk di Kabupaten Brebes gitu, dan sesuai dengan tema mungkin kesiapannya ya Pak dalam satu momen istimewa di Idul Adha atau Kurban di tahun ini, dan juga dengan programnya dari Kabupaten Brebes itu satu kecamatan satu Juleha gitu. Oke, dari kami untuk semuanya warga Kabupaten Brebes bahwa kesempatan untuk Idul Adha ke depan, kami dari DPD Juleha sudah mengadakan beberapa kali BIMTEK, terutama untuk mensukseskan surat edaran Bupati, yaitu satu desa satu Juleha. Di mana untuk pelatihan BIMTEK tersebut kami memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, serta di situ juga banyak sekali pelajaran-pelajaran metode-metode, baik cara merobohkan, baik cara pemotongan, teknik pemotongan, terus di situ juga untuk mengkeserawankan hewan yang akan kita potong, jangan kita siksa dulu, seperti itu. Jadi semuanya kita tangani secara sesuai dengan syar'i dan tidak membahayakan. Mungkin Pak Kusmanto. Dari DPD Juleha sebenarnya dalam persiapan Idul Kurban ini kami sudah melangkah jauh. Jadi banyak kegiatan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ada juga kegiatan yang namanya edukasi manajemen kurban, Mbak Edukasi Rara. manajemen kurban. Ya, yang kami laksanakan di musola, masjid, juga sekolah-sekolah yang meminta kepada kami untuk memberikan edukasi. Kami laksanakan dengan gratis, Mbak. Baik. Jadi tidak dipungut biaya spesial pun. Terakhir kemarin kami melakukan edukasi manajemen kurban di Salem. Di Desa Bentar Sari, ya, Masjid Jami Al Ikhlas itu. Jadi animo masyarakat sebenarnya sangat banyak sekali untuk penyembelihan ini. Di samping itu, di samping BIMTEK edukasi juga beberapa kegiatan ke depan akan kami laksanakan. Biasanya menjelang Idul Adha ini kami mengadakan apel akbar yang biasanya dihadiri oleh Ibu Bupati dan Bapak Bupati. Nah, insya Allah itu akan kami segera laksanakan. Kami kumpulkan semua juru sembelih yang sudah kami BIMTEK, menunjukkan bahwa kami siap untuk melaksanakan kegiatan penyembelihan pada Idul Kurban. Gitu, Mbak. Oke, baik. Mungkin diinformasikan dari Bapak Ketua sendiri, Ketua Juleha DPD untuk di Brebes sendiri, Pak Kasan ini sebenarnya Juleha ini sudah berapa lama Pak? Dan mungkin ini kan organisasi ya Pak ya, untuk bisa kita tahu itu sebenarnya tujuannya juga
seperti apa gitu, mungkin bisa diinformasikan kembali detail gitunya Pak. Oke. Bahwa kami Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal berdiri terbentuk untuk Kabupaten Brebes tahun 2002 Mbak. Jadi alhamdulillah sudah 3 tahun ini sudah kita berjalan dan sudah membintek peserta yang ikut dalam bimbingan teknis sebanyak 640 orang. 640 orang. Itu tersebar di seluruh Kabupaten Brebes. Jadi program surat edaran Bupati insya Allah akan terpenuhi untuk program satu desa satu Juleha. Nah, tujuan kami dari adanya organisasi Juru Sembelih Halal itu tadi yang saya pernah sampaikan tadi di awal adalah untuk mereka-mereka yang sebenarnya sudah terbiasa menyembelih, tapi secara teknis kadang mereka itu belum mumpuni Pak, Mbak. Jadi kalau masyarakat bilang jagal gitu ya, orang bilang memang jagal, tapi hanya sebatas jagal saja, atau kami bilang namanya Rojali. Apa itu? Rombongan jagal setahun sekali. Oh gitu, jagal. Kalau Juleha itu juga sekarang sudah menjadikan sebuah profesi, Mbak. Baik. Jadi mungkin kalau bisa di KTP itu profesinya apa, Juleha. Karena itu sudah menjadi profesi. Iya. Kalau pribadi saya sendiri kan saya di RPH Jatibarang itu semenjak tahun 99 sampai sekarang profesi saya adalah seorang juru sembelih halal atau Juleha yang sekarang ada perkumpulan, jadi kami di situ bisa menyebarkan ilmu kami yang ada di RPH untuk mereka-mereka yang hanya melaksanakan penyembelihan yang setahun sekali. Dan memang justru banyak manfaatnya. Mereka itu kadang baru tahu setelah mereka mengikuti BIMTEK. Contohnya mungkin dalam pemotongan itu yang kita laksanakan sunah-sunah yang ada di penyembelihan, di antara menghadapkan hewan yang akan dipotong ke kiblat. Baik. Dari itu saja ada sebagian peserta atau salah satu peserta waktu itu yang merasa ternyata beberapa puluh tahun saya melaksanakan pemotongan ternyata nggak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan setelah ikut BIMTEK. Salah satu contoh dari itu. Jadi hanya motong ternak, kambing, hewan itu yang dipotong asal menghadap timur, menghadap barat, tapi dia tidak tahu ternyata setelah mengikuti BIMTEK, alhamdulillah mereka tahu dan akhirnya melaksanakan apa yang diperoleh dari ilmu BIMTEK Juru Sembelih Halal. Oke. Baik, terkait BIMTEK ini biasanya dilakukan untuk bisa lulus nih gitu. Itu berapa lama sih Pak dari seorang Juleha itu dinyatakan layak dapat sertifikat gitu. Itu syarat minimalnya harus mengikuti BIMTEK. BIMTEK-nya harus 2 hari, Pak. 2 hari. Harus 2 hari ya, karena ada aturan jam yang harus dipenuhi. Di samping jam itu juga ada kompetensi. Ada 10 UK kompetensi yang harus mereka kuasai selama 2 hari itu. Ya. Saya seorang guru juga. Baik. Guru ada 4 kompetensi, tapi Juleha 10 kompetensi, Wah. Jadi menerapkan syariat Islam, melaksanakan syariat Islam, ada koordinasi pekerjaan, kemudian menyiapkan peralatan sembelian, memastikan kematian hewan, itu salah satu bentuk kompetensi yang harus dikuasai. Dan hal ini jarang pada penyembelih-penyembelih yang belum dilaksanakan diklat. Kita masih menjumpai lah ketika pada penyembelihan ini misalnya hewan yang disembelih belum dipastikan bahwa dia mati diangkat kemudian ditetel-tetel itu nggak boleh, nggak boleh. Ya ini hal-hal yang sebenarnya kecil tapi sangat besar pengaruhnya secara hukum juga. Iya. Ya. Kembali lagi kehalalan itu sendiri. Enggak. Juleha hadir itu sebagai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan takwa kepada Allah,
melalui Juleha ini, kemudian memberikan pengetahuan tentang keterampilan dan sikap kerja untuk menerapkan keselamatan, kesehatan, serta higienisasi dengan menerapkan syariat Islam. Jadi inilah kenapa Juleha hadir, karena memang di masyarakat masih banyak kita jumpai proses-proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan SKKNI dan syariat. Halal thayyiban ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan Juleha nanti hadir produk asuh namanya. Apa itu produk Pak? asuh itu produknya aman, sehat, utuh, aman, sehat, utuh, halal. utuh, halal. Paling utama adalah yang terakhir. Yang terakhir halal tadi. Kalau sudah halal insya Allah ya Pak ya. Yang tadi Bapak bilang aman, sehat, utuh itu pasti. Insya Allah gitu. Baik. Iya. Kemudian mengenai kesiapan Idul Kurban sendiri Pak untuk di pemerintah Kabupaten Brebes dengan Juleha ini seperti apa Pak koordinasinya gitu ya dengan Pemkab Brebes begitu Pak. Sebelum nanti juga kesiapan dalam hal satu desa satu Juleha tadi. Monggo Pak Kasana atau Pak Pak Kusmanto. Sementara ini memang pemerintah Kabupaten Brebes sangat respon sekali dengan hadirnya Juleha, terbukti dengan beberapa kali kegiatan kita disupport. Tahun 2024 kemarin ya kita melaksanakan musyawarah wilayah juru sembelih halal seprovinsi. Ya, itu didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Jadi 32 DPD Juleha seprovinsi itu hadir di sini Brebes sebagai tuan rumah yang pertama kali di Indonesia. Masya Allah, oke. Jadi DPD Juleha Brebes sebagai pionir nih. Jadi pionir sehingga di tahun 2024 ya Pak. 2024 ya kemarin. Ya. Sehingga perjalanan DPD Juleha Brebes itu menjadi contoh bagi DPD-DPD yang lain untuk mengadopsi kegiatan di sini. Jadi dengan adanya partisipasi dari pemerintah daerah, kemudian support dari lembaga-lembaga lain seperti Kesbangpol, kemudian Dinas Peternakan yang selalu mensupport kami untuk tempat bintek di RPH, ya di samping dari dinas lain seperti Basnas dan sebagainya yang selalu mensupport ini. Jadi sementara ini luar biasa support dari pemerintah Brebes. Dengan dinas-dinas tadi ada Basnas, ada Dinas Peternakan, dengan bantuan dari RPH-nya begitu ya Pak ya, dan juga Kesbangpol. Baik. Ini mengenai satu desa satu Juleha ini, langkah yang akan nanti dilakukan seperti apa dulu Pak? Mungkin satu desa sudah ada informasi mungkin beberapa mengapa harus ada satu desa satu Juleha begitu Pak? Untuk mensukseskan yang namanya satu desa satu Juleha itu karena sudah ada surat edaran Bupati waktu itu tahun 2023 gitu ya. Pak PJ Urip. Pak Urip. Jadi untuk desa-desa yang belum mengikuti bimbingan teknis supaya nanti bisa mengikuti dengan adanya SE tersebut, dan itu bisa digunakan anggaran desa juga Mbak. Tadi mau saya tanyakan, sudah diinformasikan. Jadi tidak usah yang namanya bingung, kita langsung koordinasi dengan pemerintah desa dengan adanya SE tersebut, Pak. Saya mau ikut bintek, mau nanti diarahkan ya, dianggarkan itu. Jadi kita yang ada di desa-desa terutama para juru sembelih yang belum bersertifikat, monggo silakan konsultasi dengan desa masing-masing, dengan kepala desa, dengan adanya SE tersebut, insya Allah mereka akan merespon dan akhirnya akan mengikuti dari apa yang kami laksanakan dalam bimbingan teknis. Karena apa? Dengan bimbingan teknis tersebut yang nantinya para juru sembelih halal yang tadinya belum menguasai ilmunya yang secara mahir akan melaksanakan apa yang tadi dilaksanakan, yaitu bintek Juleha tersebut. Jadi dengan ada surat edaran Bupati pasti ada jaminan, yaitu mengenai dari anggaran desa juga ada dari anggaran desa. Karena memang gini, jadi banyak para ustadz mungkin yang di desa-desa ataupun perangkat desa lebih sendiri sendiri itu belum ada yang belum ikut untuk bintek Juleha. Justru banyak dari mereka-mereka itu yang pengusaha pemotongan unggas. Itu sebagian sudah ada yang mengikuti, terus karena berlatar belakang wirausaha itu sendiri ya Pak. Menunjang. Jadi usahanya akan sangat istilahnya
mereka konsumen Dilabeli itu halal gitu. akan lebih percaya lagi kalau yang sudah menyembelih itu seorang juru sembelih halal. Iya. Jadi dengan adanya sertifikat itu juga akan memperkuat kehalalan dari produk yang para usaha-usaha itu diberikan kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti kita hadirkan kembali informasi selanjutnya mengenai kesiapan Idul Adha atau Kurban di 1446 Hijriah di tahun 2025 ini. Tentunya dengan pemerintah Kabupaten Brebes punya program Satu Desa Satu Juleha bersama Pak Kusmanto selaku Ketua DPD Juleha Brebes dan juga di bidang diklat ya, Diklat. Bapak Kusmanto. Oh tadi Pak Hasan. Baik, setelah beberapa yang akan lewat berikut ini, silakan untuk Anda nanti yang sudah bergabung, saya akan respon di 0857 036 7798. Tetap bersama kami. Ate, orang tani. Iya, pribe ki ya Pak. Kapan tandurane pan dipupuke? Lah piben maning sih, Bu. Nyongnya wis mubeng-mubeng, enggak toko obat wis tak tekani. Tapi pupuke sih lakar piben ki. Pupuke. Ribut apa sampean wong loro kaya rame temen. Kiye Kang Sutur? Wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekani toko obat pertanian. Tapi kita goleki pupuke lakar. Pada bae Kang Nyong ben golek tine kangelan. Yo pada wadul mari bupatine bae yo. Berarti saya kemarin bupatine bae emang rame-rame enggak padol. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undang-undang mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tuh? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik Brebes Kap titik GO titik ID. Tupal kuwe kan nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu, atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes? Gunakan Sambu, sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir, Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pak Maring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK koperasi, kredit PKK BUMDes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito, simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes berseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng membangun daerah, memahami budaya lokal.
Kayong serius temen, Bu. Lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus melentek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih? Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh, Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya piye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Oke, celana nggo ayah. Niki mama sing center fashion. Waduh, ngertinan mamae. Celanane kayong apik bahane, modele, lah jos. Ya iyalah, sentral. Barang oke, model kekinian. Ya, Central Fashion Store Brebes hadir dengan konsep baru, lebih stylish, dengan suasana baru, bikin lebih nyaman, harga terjangkau. Central Fashion Store menyediakan celana pria dan wanita, busana muslim, baju anak-anak, kaos, sepatu, sandal, dan lain-lain. Central Fashion Store menyediakan barang bermerek dan berkualitas, model up to date, trendy, dan stylish. Segera kunjungi Central Fashion Store, Jalan Pangeran Diponegoro atau sebelah utara, perempatan lampu merah, Pasar Induk Brebes. Saat ini kita memasuki musim penghujan. Tentunya kita harus waspada terhadap kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan karena ada beberapa penyakit yang kerap muncul saat musim hujan. Salah satunya yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus atau infeksi virus akut yang disebabkan virus dengue. Gejalanya seperti demam tinggi, sakit kepala, rasa sakit di belakang bola mata, mual muntah, muncul ruam atau bintik merah di kulit, sakit tenggorokan, serta nyeri otot dan tulang. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan ialah dengan beri minum 4-6 gelas per hari, berupa air putih larutan oralit, jus buah, dan lain-lain, serta berikan obat penurun demam golongan parasetamol. Bila tampak lemas, badan terasa dingin terutama pada tangan dan kaki serta muntah terus-menerus, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mari kita cegah demam berdarah dengue dengan menerapkan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk dengan cara memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk dan memasang kawat kasa pada ventilasi atau memasang kelambu, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air dan berikan larvasida atau abate pada penampungan air yang susah dikuras. Meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup dan menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai rosemary, bunga tai ayam, dan lain-lain.
Penanggulangan kasus demam berdarah dengue dilakukan dengan cara penyelidikan epidemiologi atau PE, yaitu pencarian kasus infeksi dan kasus suspek infeksi dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk. Hasil positif bila ditemukan penderita demam tanpa sebab apapun 3 orang dan ABJ kurang dari 95%. Serta ditemukan tambahan kasus diagnosis DBD berdasarkan hasil laboratorium di luar kasus indeks di lingkungan radius 100 meter dari penderita. Maka pada area radius 200 meter dilakukan intensifikasi PSN, larvasidasi, penyuluhan, dan fogging fokus 2 siklus interval 1 minggu. Hasil negatif jika tidak memenuhi 2 kriteria positif, maka pada area radius 200 meter dilakukan intensifikasi PSN, larvasidasi, dan penyuluhan. Mari bersama menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, cegah demam berdarah dengue dengan 3M+. Bu, jaluk duit teo bu sing akeh. Bocah, geger duit baik. Duit sabune panggona bu. Soale nabung nambang Brebes oli undian berhadiah. Kan Ratna duit tabungan simpel. Lah, bener kowe. Si bocah ya latihan nabung. Tambah ibu sangune Ratna. Mene Pak. Ibu ya sangune tambahi. Sekolah ben saldo nang tabunganku Bank Brebes oli akeh. Siap Bu, saya pengerti oli hadiah. Gebiar undian tabungan berhadiah datang lagi dari BPR Bank Brebes. Disediakan 2 lemari es Polytron, 2 mesin cuci, 2 TV LED, 2 sepeda gunung, dan hadiah 1 mobil all new Daihatsu Ayla. Produk tabungan yang diikutkan adalah tabungan Citra dan tabunganku. Untuk saldo, minimal tabungan 500.000 setiap bulan dan setiap kelipatan 100.000 mendapat 1 poin undian. Masih ada lagi gebiar tabungan berhadiah dari Perumda BPR Bank Brebes. Simple atau simpanan pelajar. Disediakan hadiah 5 unit sepeda Polygon, 1 unit sepeda Polygon Lovina, dan 1 buah laptop. Saldo minimal 100.000 setiap bulannya dan kelipatan 25.000 mendapat 1 poin undian. Masing-masing produk Simple, tabungan Citra, dan tabunganku akan diundi bulan Oktober 2025. Ayo, tingkatkan terus saldonya dan raih hadiahnya. Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Dukuturi, Bumiayu, Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi
dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata Changciang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali Jumat libur. Terapi Gurah Mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Yuk, bojone nyongka saben dina watuk-watuk bae. Wes kayak kue, rokoke ora gelem mandek. His, bojone sampean rokoke apa? Yembuh, wong jarine regane murah. Hati-hati yuk, aja sembarangan ngerokok. Wong rokok beng rusak kesehatan, apa maning rokok sembarangan. Yen tuku rokok sing bercukai, sing legal. Hati-hati lo yuk karo kesehatane. Ya wis, engko aku ngomong karo bojo. Berhati-hatilah dengan membeli atau menggunakan rokok ilegal dan tidak bercukai. Beresiko terhadap gangguan kesehatan baik diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Karena rokok ilegal, rokok polosan, tidak bercukai atau bercukai palsu tidak dapat dipertanggungjawabkan kandungan nikotin dan tar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan membeli atau menggunakan rokok legal bercukai adalah wujud partisipasi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita bersama mengawasi peredaran rokok ilegal, tidak bercukai atau bercukai palsu. Pesan ini disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan, hatimu menyinari dengan cinta. Baik, terima kasih untuk Anda tetap masih bersama kami di 103.9 Singosari FM Brebes dengan sajian terbaik bersama Juliha, Juru Sembelih Halal Kabupaten Brebes, di mana kita sampai dengan jam 10 siang nanti akan membahas dengan topik kesiapan Idul Kurban atau Adha di tahun 2025 atau 1446 Hijriah ya, dan program dari pemerintah Kabupaten Brebes sendiri yakni Satu Desa Satu Juleha. Dan di segmen kedua sudah bergabung ya. Tadinya di belakang layar sudah di depan. Oke. Ini. Baik, Pak Komandan Ujang, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Ini bener-bener Juleha nih kayak sama ya, makin keker gitu, makin kekar segar, makin bugar. Baik Pak Kasa dan juga Pak Kusmanto dan Pak Ujang. Ini sudah ada yang turut bergabung di 0857 0367 7798. Mungkin ini dihadirkan dari informasinya lagi. Ini Mbak Ani mungkin baru gabung ya. Pak Ani di Brebes menanyakan Idul Adha di tahun ini ada program apa saja dari Juleha mungkin ya. Oke, untuk Kabupaten Brebes. Kemudian dari Pak Jamal ini menanyakan berapa sih biaya kisaran untuk bisa ikut BIMTEK dan mendapatkan sertifikat gitu. Dan nomor 2, pertanyaan yang keduanya masih dari Pak Jamal di Kali Pucang ya. Ini banyak sekali kan kalau kita lihat sekarang pemotongan hewan terutama unggas gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau mereka ini memotongnya bisa berlabel halal, atau untuk Kabupaten Brebes sudah ada berapa sih Pak kalau boleh tahu gitu. Oke, kemudian dari Ano menanyakan pengaruh gak sih Pak kalau misal tukang ngegel itu dengan atribut pakaian warna gitu. Ya misal yang kita tahu kan di sosmed itu biasanya sapi itu lepas. Apakah pengaruh juga atribut yang dipakai warna pakaian dalam hal ini? Begitu. Silakan Pak.
dari 3 pertanyaan. Akan dijawab sama siapa nih? Pak Ujang dulu, Pak. Pak Ujang, oke, yang baru hadir yang paling muda. Oke. Langsung ini dari Pak Jamal, biaya kisaran. Langsung Pak Jamal. Nanti kalau masih aktif hubungi nomor DPD Juleha Brebes, nanti dapat pisau Pak Jamal. Siap Pak Jamal. Kisaran kalau syiar dan edukasi itu gratis. Ya, kemudian kalau BIMTEK yang terendah itu kan ada yang 1 hari ya 200, tapi itu bukan dikatakan BIMTEK. Dikatakan BIMTEK itu minimal 2 hari, maksimal 3 hari. Biaya jumlahnya itu 400.000, itu pun kembalikan ke peserta. Kenapa? Peserta dapat makan, snack, kaos, ayam juga dibawa pulang, ya kan? Nah, semuanya dikembalikan kecuali untuk honor pemateri. Honor pemateri ini relatif sesuai dengan bisaroh, menyesuaikan sisa daripada infak atau iuran yang dari peserta berikan. Seperti itu. Kemudian di samping BIMTEK, setelah itu bisa mendaftarkan diri menjadi anggota, di mana anggota ini bisa mendapatkan KTA, kartu tanda anggota. Maksimal itu 5 tahun. Berlakunya. Nah, kenapa? Karena ini mengingat dalam mungkin perjalanan bawa alat, kemudian perlengkapan dan lain-lain, bisa menunjukkan kartu tersebut. Tapi dengan syarat jangan hanya membawa 1 pisau atau 2, tapi harus bawa asahan. Nah, ini kenapa? Apabila tidak bawa asahan, kelihatannya untuk 1 ya, kalau negatif itu kriminal. Iya kan? Nah, tapi kalau takutnya bawa senjata tajam ya. Kalau ada asahannya, oh ya ini berarti Juleha ya, itu ciri khasnya seperti itu. Untuk yang atribut nanti sama ketua ya, nanti dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Ya mungkin dari Anam sendiri Pak mengenai atribut, dan tadi mungkin dengan yang ditanyakan Pak Jamal mungkin belum ya, yang 1 pertanyaan yang terdapat beberapa pemotongan hewan terutama di Unggas, bagaimana mengetahui bahwa mereka itu halal atau sudah mendapatkan sertifikat dari Juleha gitu. Ya, saya jawab yang tadi masalah atribut ya. Yang jelas kalau atribut pakaian yang digunakan seorang juru sembelih halal di saat akan melaksanakan eksekusi penyembelihan, saya kira itu tidak bermasalah. Kita mau pakai pakaian merah, hijau, putih, yang penting yang dipakai itu nyaman bagi kita. Karena apa? Yang jelas hewan tersebut akan stres saja kalau sebelum dipotong sudah stres, kan kita nanti antisipasi dengan memakai tutup mata. Jadi di saat akan kita bawa ke lokasi penyembelihan, dia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Yang jelas kalau dia tahu namanya hewan juga bisa melihat, tapi dia nggak bisa ngomong. Kalau ngomong ya dia nggak mau, otomatis. Jadi itu antisipasinya. Jadi untuk pakaian saya kira tidak bermasalah mau pakai apa. Yang penting yang dipakai seorang juru sembelih halal itu nyaman. Baik, yang jelas kalau bisa ya lengan yang tumanina, yang sopan. Jadi memakai atribut APD yang lengkap. Karena kami di RPA itu kalau setiap penyembelihan sudah memakai APD, jadi mulai ujung kepala sampai ujung kaki pakai helm, pakai apron, pakai sarung tangan, apalagi memakai harus yang wajib adalah memakai sepatu boot, paling tidak seperti itu. Barangkali di saat melaksanakan eksekusi ada gerakan-gerakan sapi yang kadang tidak kita antisipasi, barangkali keinjak, kita sudah antisipasi dengan memakai sepatu boot. Termasuk yang pakai helm tadi ya Pak ya? Iya, pakai helm barangkali. Kalau di RP memang banyak gantungan besi itu yang menggantung daging, jadi memang kita perlu pakai helm. Kalau di luar kita untuk syiar bolehlah kita pakai peci seperti ini yang ada logo Julehanya, jadi mereka tahu ya bahwa yang mengeksekusi, yang menyembelih adalah seorang juru sembelih halal yang sudah bersertifikat, Bang. Seperti itu. Jadi yang kedua itu masalah pengusaha-pengusaha unggas yang sudah banyak menyebar di mungkin di pasar-pasar ya, rumah unggas namanya itu. Memang dari Dinas Peternakan
sudah berusaha untuk yang pertama dari kami sendiri DPD Juleha untuk mengikut sertakan para juru sembelih unggas tersebut untuk mengikuti BIMTEK. Nanti dari hasil BIMTEK tersebut kan mereka mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu bisa nanti dipasang di tempat usahanya yang akan nantinya meyakinkan seorang konsumen untuk membeli produk yang dia jual itu semakin yakin akan kehalalannya karena memang mereka yang menyembelih sudah mengikuti BIMTEK juru sembelih halal dan agak berbeda Mbak. Jadi kalau yang sudah ikut BIMTEK dengan yang belum mungkin bisa dilihat sekarang banyak, mungkin kita tidak usah melihat yang jauh-jauh, yang paling dekat aja di pasar. Ada yang memotong unggas itu dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Contohnya pakai singlet. Betul. Apalagi pakai sambil merokok ya kan? Iya. Apalagi mungkin ya ada yang bertato juga gitu kan. Apalagi juga pakai celana pendek. Itu bagi yang sudah mengikuti BIMTEK itu semua itu tidak berlaku. Harus kembali kepada APD yang akan kita gunakan, harus sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Jadi yang nantinya akan meyakinkan konsumen itu membeli produk dari tempat pengusaha pemotongan unggas tersebut. Jadi kita nanti tahu mungkin karena kami juga menyampaikan kalau sudah dapat sertifikat kita bingkai pasang di tempat usahanya. Saya yakin nanti sedikit-sedikit masyarakat sebagai konsumen akan lebih yakin dengan apa hasil pemotongan dari mereka-mereka yang sudah mengikuti bimbingan teknis juru sembelih halal. Seperti itu Mbak. Baik. Oke. Kemudian mengenai tadi yang kemana-mana harus ada asahan nih Pak. Biasanya mengenai asahan, biasanya kan kalau ini ada nggak sih Pak terjadi atau mungkin bisa dipastikan hukumnya seperti apa? Misalnya Pak kita para jagal tadi nyembelih tapi tumpul loh yang pertama itu kemudian diasah kembali itu boleh nggak atau digantikan dengan yang lainnya gitu senjata alat yang lainnya Seorang penyembelih itu harus memiliki satu kompetensi Pak, adalah menyiapkan peralatan sembelih. Jadi harus memastikan dulu ketika akan menyembelih itu bahwa pisaunya itu tajam. Nah, sementara ini di masyarakat kalau ngetes pisau tajam itu makanya bunuh ya Pak, pakai di tengkuk begini goloknya atau di kaki bunuh kaki. Tidak ada aturan standar ya, pakai menggunakan kertas saja. Jadi setelah dia menyiapkan pisau dan diasah dengan tajam, dites dengan kertas saja begini. Kalau lancar seperti silet itu pisaunya itu sudah standar nih. Ini sudah standar untuk penyembelihan. Sehingga tidak dijumpai nanti seorang juleha nyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Dalam kondisi darurat mungkin terjadi misalnya ketika menyembelih sapi, kemudian sapinya berontak karena mungkin pegangannya kurang kuat, terjadi patah misalnya. Betul. Seorang juleha harus menyiapkan satunya. Jadi membawa dua pisau sembelih untuk secara darurat kita ambil sembelih pakai pisau satunya. Itu. Tetap halal ya Pak ya? Tetap halal, ya. Karena itu kondisi darurat Mbak. Kan beda ketika nyembelih dilepas nyembelih lagi nggak boleh. Gerakan 2-3 kali boleh asalkan tidak terlepas dari badan hewan pisaunya. Baik. Iya. Kemudian ini Pak mengenai kita kan seiring dengan perkembangan zaman gitu teknologi ya Pak ya, dijumpai banyak kalau kita melihat di sosmed itu yang pakainya mesin itu gimana Pak? Mungkin ada atau juga mungkin sekarang kan ekspor impor gitu Pak mengenai kayak tadi ya hasil daging itu sendiri. Ini bagaimana untuk kita bisa terjamin kehalalannya itu seperti apa Pak? Untuk konsumen terutama para warga masyarakat yang akan mengkonsumsi daging ya, khususnya untuk unggas, untuk yang di Indonesia terutama itu memang produk yang dikeluarkan oleh rumah potong unggas itu memang semua pemotongan melalui seorang juru sembelih halal. Jadi tidak menggunakan mesin. Mungkin apa yang kadang kita bayangkan bahwa dengan memotong ribuan ekor ayam pasti mereka menggunakan mesin. Nah, karena kalau menggunakan mesin otomatis sudah tidak boleh karena harus menggunakan manusia dan itu nanti setiap pemotongan dibacakan
untuk membaca bacaan saat menyembelih, yaitu Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir dengan produk yang ada di Indonesia, terutama unggas yang istilahnya produk olahan baik sosis ataupun nugget, terutama yang dari pabrikan, itu semuanya insya Allah sudah melalui pemotongan seorang juru sembelih halal. Oke, apalagi kalau motong di RPRPH, saya yakin semua juru sembelih halal yang ada di rumah potong hewan, apalagi yang ada di Brebes ini ada 5 rumah potong hewan, baik yang di Jatibarang, di Ketanggungan, Brebes sendiri, dan Bumiayu serta Banjarharjo, semuanya para petugasnya sudah mengantongi sertifikat juru sembelih halal yang sudah berkompeten. Jadi tidak usah dikhawatirkan untuk mereka para bapak-bapak semuanya, konsumen terutama, untuk menyembelih hewannya di rumah potong hewan yang sudah bersertifikat, apalagi RPH tersebut sudah ber-NKV, nomor kontor veteriner, seperti itu. Oke. Jadi walaupun pakai mesin sebenarnya itu ada julehannya ya Pak ya. Oke. Kemudian kalau misalkan ada nih Pak yang mungkin kayak sapi aja kan juga banyak impor dari luar, dan pasti kan dalam perjalanan jauh dan lain sebagainya. Itu kalau ada yang namanya dipingsankan lebih dahulu itu bagaimana Pak hukumnya Pak? Pemotongan. Iya. Ya. Untuk sapi-sapi impor yang masuk ke Indonesia, untuk yang ke RPH itu memang kita menanganinya memang secara profesional. Di situ harus memang karena bobot dari sapi yang sangat luar biasa dan tidak mungkin kita menggunakan tenaga yang manual. Jadi harus ada alat bantu untuk dipingsankan dulu. Setelah itu baru kita sembelih dengan cara di stunning, dipingsankan. Tidak langsung membunuh tapi hanya dipingsankan. Jadi tidak usah khawatir tentang kehalalannya, karena Majelis Ulama Indonesia juga memperbolehkan penggunaan alat tersebut. Itu. Oke. Yang mengenai tadi Pak, mungkin kita ekspor impor daging itu juga bagaimana Pak untuk kehalalannya sendiri? Yang mungkin dikemas kayak gitu. Daging impor yang masuk ke Indonesia itu melalui proses dari mulai ke layak kehalalan terutama. Apalagi daging tersebut dari luar negeri yang notabene negara tersebut non muslim. Iya Pak. Nah, di situ para pengusaha pemotongan yang ada di luar negeri mesti mereka memakai tenaga orang-orang muslim untuk penyembelihannya, karena apa? Daging yang harus masuk ke negara-negara muslim harus melalui penyembelihan oleh seorang muslim. Tadi syarat dari juleha gitu ya. Di antaranya itu yaitu seorang juru sembelih halal. Kita di sini kalau sudah mengantongi sertifikat kompetensi bagi para juru sembelih halal, itu nanti bisa ikut di dalam kita menjadi TKI di luar negeri. Di sana akhirnya menjadi juru sembelih halal di pabrik yang mengolah pemotongan yang nantinya mengekspor daging masuk ke Indonesia ataupun negara-negara muslim. Seperti itu. Oke, baik. Ini satu pertanyaan yang mungkin menjadi menuju ke closing ya dari Mbak Ani Debrus mengenai program dari Juleha sendiri untuk Kabupaten Brebes untuk Idul Adha tahun ini. Yang tadi mungkin satu desa satu Juleha, mungkin lebih diinformasikan kembali Pak, dan mungkin program lainnya dari Juleha. Silakan. Iya. Baik, berkaitan dengan program himbauan dari Bupati terkait dengan program Desa Juleha, sebenarnya dari program DPD Juleha malah lebih nujem lagi Pak. Bukan satu desa tapi satu masjid musola, satu seorang Juleha. Wah, lebih khusus lagi ya, spesifik lebih lagi. Karena kita lihat di lapangan itu banyak tempat-tempat misalnya di masjid musola yang mau menyembelih nunggu penyembelihnya di tempat sana dulu baru ke sini. Iya Pak. Kan seperti itu. Jadi di situ jelas masih banyak kekurangan juru sembelih. Sehingga program kami dari DPD Juleha dalam rangka itu satu masjid satu musola itu kami mengadakan bintek. Dalam 1 tahun ini bisa 2-3 kali kita mengadakan bintek bagi umum dan mandiri. Nah, kemarin kami baru melaksanakan bintek tanggal 24-25 Mei kemarin kita laksanakan, dan yang akan datang kerjasama dengan Basnas, PCNU,
tanggal 28 29 tempatnya di Islamic Center. Itu dalam upaya kita mencetak juleha-juleha baru yang profesional. Dalam rangka itu, di samping tadi kita melaksanakan edukasi manajemen kurban di masjid atau sekolah. Jadi masjid sekolah bisa mengajukan kepada kami DPD Juleha gratis untuk mengadakan edukasi. Jadi seperti yang sudah kami lakukan dulu ada di SMA Larangan ya, kemudian ada di SMA 3 Brebes juga sudah pernah mengundang kami, di masjid punya Haji Cecep itu juga rutin, Nurul Iman itu rutin. Ya, itu tim kami datang menjelaskan edukasi manajemen kurban, artinya memberikan pengenalan lah secara garis besar penanganannya. Kalau pengen detail ikut Binteng 2 hari, jadi langsung praktek, tidak hanya teori saja. Itu Mbak kira. Wah, luar biasa, lebih spesifik satu Bu. Bahkan sekolah pun ya Pak ya juga harus mungkin ada julehanya juga ya, terutama di tingkat-tingkat atas mungkin ya Pak ya. Kemarin malah ada pondoknya. Pondok juga? Ya, pondok Tahfidz Al-Farau itu santrinya dan ustadznya sudah ikut semua di Binteng Juleha. Termasuk ini putranya sekretaris ini. Oh, anak SMA 1 kelas 1 SMA sudah siap, luar biasa. Sertifikat sudah kompeten seperti saya ini. Sudah sertifikat nasional. Luar biasa ini. Mewariskan ilmu yang sangat luar biasa ya. Oke, baik, karena kita sudah punya durasi 1 jam, nggak kerasa Pak. Sudah mau 1 jam nih, boleh dari Bapak sekalian, baik dari Pak Kasan, dari Pak Kusmanto dan Pak Ujang, untuk closing statement-nya dalam pembahasan atau pembicaraan mengenai kesiapan Idul Kurban atau Adha di 1446 di tahun 2025 ini. Bagaimana tadi sudah diinformasikan, ternyata program sangat luar biasa yang sudah tentunya didukung ya oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk jurus sembelih halal dari 1 desa 1 juleha, bahkan sampai dengan tingkat sekolah pun juga diharapkan ada 1 juleha gitu ya, dan tempat peribadatan yaitu masjid dan musola juga. Monggo Pak, langsung statementnya dari ujung sana, karena tadi yang awal dari dekat saya Pak Hasan. Betul. Pakai HP Pak, pakai HP biar di share video. Bisa. Ya pakai HP. Oke. Ya. Hari ini adalah kesepakatan tentang bagaimana profesionalnya seorang juleha akan dituntut keprofesionalnya itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Brebes, Basnas Brebes, kemudian DPKH Kabupaten Brebes, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Brebes, dan stakeholder yang lain yang membantu adanya DPD Juleha Kabupaten Brebes. Dan syukur alhamdulillah kemarin dari Kesbangpol juga sangat mendukung, karena SKT surat keterangan terdaftar ada di sana. Untuk tim Juleha, mari kita konsolidasi dengan cara mengecek lokasi. Jangan sampai hanya teori dan katanya, tapi harus turun ke bawah, lihat lokasi agar penyembelihan mendapatkan daging yang halal, aman, sehat dan utuh tentunya. Amin. Itu saja. Terima kasih. Pak Kusmanto. Seorang juleha hakikatnya seorang pemimpin. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, baik dunia maupun akhirat. Ketika dia menyembelih dengan cara yang syar'i, maka dia lepas tuntutan baik di dunia maupun di akhirat lagi. Hiduplah untuk bermanfaat bagi umat. Amin. Terima kasih. Ya. Untuk kata-kata penutup bagi kami DPD Juleha Kabupaten Brebes, marilah kita hidup bermanfaat bagi umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali konsistensinya. Pastinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat ya Pak ya. Oke, baik. Saya selalu untuk Bapak Kasan, Pak Kusmanto dan juga Pak Ujang ya, dalam kesiapan menjelang Idul Adha atau Kurban di 1446 Hijriah atau di tahun 2025 ini.
Dan saya Rara mewakili kru yang bertugas hari ini juga mengucapkan terima kasih untuk Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan satu pembicaraan yang sangat luar biasa dari DPD Juleha Kabupaten Brebes. Dan untuk Anda semoga juga sehat selalu, tetap selalu bahagia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar setia Singosari, demikian talkshow spesial dan kita lanjutkan program selanjutnya.